Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita wajib bersyukur dan terus menjaga agar kita tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fillah, azakumullah, kepada panitia usahakan kalau bisa yang masih di bawah disuruh naik ke atas, dan seluruh panitia juga bisa ikut kajian ini supaya dapat manfaat. Artinya seluruh panitia juga ikut hadir, ikut dengarkan supaya mendapatkan manfaat. Jangan sampai sia-sia, artinya sibuk, capek tapi nggak ikut dengarkan. Jadi seluruh yang hadir di sini tolong perhatikan bahwa kita datang untuk ngaji, kita datang untuk nuntut ilmu. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Seperti tadi juga ada terlambat sedikit, mesti antum bisa manfaatkan untuk berzikir. Zikir petang, zikir sore, pada asar itu manfaatkan. Jangan dipakai buat ngobrol. Waktu itu sangat berharga, kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktu lumayan tadi 15 menit bisa antum baca semua zikir petangnya tadi, bisa 15 menit itu. Cuma ada sebagian yang ngobrol, sebagian yang sibuk sehingga lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas tentang takwa, jalan menuju sukses abadi. Takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul yang Allah wasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan Allah wasiatkan kepada orang-orang yang belakangan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa wasiat para nabi, wasiat para rasul, dan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada para nabi dan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangankan kepada kita, kepada sahabat, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu taqillaha." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di awal surah Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabiyyu taqillaha." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Apalagi kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dan di semua tempat.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada disuruh bertakwa kepada Allah. Di rumah, di pasar, di masjid, di kampus, di kantor, di mana aja kita berada. Mukim atau safar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kalian kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ikhwan fillah, jazakumullah. Masalah takwa ini masalah yang penting dan banyak sekali yang pembahasan yang berkaitan dengan takwa. Saya akan jelaskan dulu dari awal tentang definisi takwa. Antum bisa lihat di halaman 22 tentang definisi takwa. Disebutkan yang dikatakan takwa menurut penjelasan para ulama, yaitu takwa itu sebagaimana penjelasan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dan juga yang lainnya. Jadi ulama menjelaskan bahwa definisi takwa beragam, tapi semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah SWT dan dari siksanya. Benteng tersebut dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Artinya secara umum para ulama memberikan definisi tentang takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan ini yang sering disampaikan hatta dalam khutbah Jumat. Khatib selalu mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah, tapi jarang yang merinci tentang takwa itu. Sebenarnya kalau mau khutbah Jumat tentang takwa aja, setahun itu tidak habis. Setahun tidak habis. Setiap pekan dia khutbah tentang takwa nggak habis setahun. Cuma karena mungkin tidak baca, kurang ilmu, sehingga nggak bisa menjabarkan tentang takwa ini. Luas sekali tentang takwa ini. Artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya semuanya. Berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang menuntut ilmu, berkaitan melaksanakan sunnah, berkaitan juga berbuat baik pada orang tua dan yang lainnya. Termasuk menjauhkan larangan, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, menjauhkan maksiat, menjauhkan durhaka kepada orang tua dan yang lainnya. Luas mana dari takwa ini. Kemudian dikatakan oleh Ibn Rajab bahwa asal mana takwa adalah seorang hamba membuat benteng antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti dan dihindarinya, sehingga takwanya seorang kepada Rabbnya adalah hendaknya membuat satu benteng antara dirinya dengan hal yang ditakutkannya dari Rabbnya berupa kemurkaan, kebencian dan siksaan, di mana benteng itu dapat melindunginya dari hal-hal tersebut, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau juga mengatakan lagi, termasuk takwa yang sempurna adalah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala bentuk keharaman dan syubhat, lalu disertai dengan melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itulah derajat takwa yang sempurna. Ini juga dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam di juz yang pertama. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah, jazakumullah, Ibn Rajab juga bahas tentang masalah ini yang berkaitan dengan ilmu. Yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan kepada kita tentang tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kita tawakal kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Beriman kepada qada dan qadar dan yang lainnya.
Ini manfaat dari ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf, kata beliau, yaitu kita melaksanakan konsekuensi dari ilmu itu. Yaitu apa? Yaitu kita melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan kita menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf, artinya kita melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih di dalam surah Ali Imran ayat 102, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Beliau menjelaskan ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah itu ditaati dan tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Hendaknya Allah selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kita kufur. Ini asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Hakim, Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan juga Ibnu Katsir. Ini makna dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian anda perhatikan lagi di halaman 27. Takwa yang hakiki, yang sebenarnya, hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa, yang besar maupun yang kecil, serta bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semampunya, dengan harapan semoga banyaknya ibadah sunnah yang dilakukan dapat menutupi kekurangan yang ada pada saat melakukan kewajiban, dan menjauhi dosa-dosa kecil sebagai benteng yang kuat antara seorang hamba dengan dosa-dosa yang besar. Ini berkaitan tentang takwa dan dijelaskan oleh seorang tabi'i Talq bin Ali. Beliau menjelaskan, Talq bin Habib, beliau mengatakan apabila terjadi fitnah, antum lihat di halaman 30. Antum lihat halaman 30. Talq bin Habib mengatakan apabila terjadi fitnah, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Orang bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa itu? Beliau menjawab, anta'amala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah, wa antatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqaballah. Yang dikatakan takwa, engkau melaksanakan engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap siksa Allah. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Al-Hannad dalam kitabnya Az-Zuhud, dan yang lainnya. Beliau di sini menyebutkan engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Antum perhatikan di sini, yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah iman. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah iman. Jadi yang menjadi pendorong dilakukannya amal itu adalah iman, bukannya adat, bukan kebiasaan, bukan hawa nafsu, bukan pujian, bukan kedudukan, bukan sanjungan, bukan yang lain. Jadi ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan yang dilakukan karena apa? Dilakukan itu harus dasarnya iman dan ikhlas karena Allah, dengan cahaya dari Allah dan juga dengan keikhlasan. Bukan dorongannya hawa nafsu, bukan karena mencari dunia, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan mengharapkan uang, bukan yang lainnya. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, tujuan dia apa? Melakukan ibadah itu, dorongan melakukan ketaatan. Apakah dia berbuat baik pada orang tua, dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia menolong orang? Apa niatnya dia?
Pendorongnya apa? Kalau pendorongnya iman betul, tapi pendorongnya bukan iman, karena kebiasaan, nggak enak sama orang, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Atau karena dia riya, atau karena dia ingin mengharapkan uang, dia baca Quran mengharapkan uang, jadi imam mengharapkan uang, dia berdakwah mengharapkan uang, nggak boleh. Harus dasarnya iman kepada Allah dan ikhlas, bukan karena mengharapkan sesuatu dari manusia. Dasarnya dia berbuat apa? Ketika melakukan, dia sedekah. Niatnya apa dulu sedekah? Ingin dipuji, ingin disanjung, atau apa? Semua yang mendorong melakukan apa saja karena Allah, karena iman. Dasarnya itu. Jadi yang menjadi pendorong melakukan perbuatan amal taat itu adalah iman, bukan ada kebiasaan, bukan hawa nafsu, bukan mengharap pujian, bukan mengharap sanjungan, bukan kedudukan, bukan yang lain. Jadi seluruhnya harus diawali dengan iman. Apa saja yang kita lakukan diawali dengan iman. Kemudian baru yang kedua, tarju thawaballah, mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari manusia. Niatnya karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran, boleh mengharapkan ganjaran. Dalam kita melakukan amal soleh, mengharapkan ganjaran dari Allah, boleh. Dan memang Allah menyebutkan sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang ganjaran. Manusia boleh mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Tapi ganjaran-ganjaran diharapkan itu yang harus diperhatikan, itu ganjaran akhirat. Dilipat gandakan ganjaran akhirat. Maka Nabi sering mengingatkan manusia ini mengharapkan ganjaran bukan dunia. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, barang siapa mengharapkan ganjaran dunia dikasih oleh Allah, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Disuruh mengharapkan ganjaran yang mana? Thawabal akhirat, bukan thawabal dunia. Tetap dikasih oleh Allah. Man kana yuridu thawaban nu'ti minha. Barang siapa mengharapkan ganjaran dunia, kami kasih, kata Allah. Dan barang siapa mengharapkan akhirat juga Allah kasih. Kalau orang yang beriman mengharapkan mana? Dunia atau akhirat? Akhirat. Umpamanya orang sedekah, saya mau sedekah 1 mobil supaya besok diganti jadi 2 mobil. Benar nggak itu? Nggak benar. Yang diharap akhirat bukan dunia. Sekarang saya mau sedekah 1 juta, mudah-mudahan besok dapat 10 juta. Yang dicari akhirat, pendorong melakukan sesuatu yaitu akhirat. Ini takwa namanya, takwa. Takwa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan dasar iman dan ikhlas dan mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang sedekah dan yang lainnya tentang akhirat. Sambil contoh. Ketika Nabi menyebutkan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Hendaklah kalian takut kepada api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Artinya kita disuruh sedekah dengan sebutir kurma supaya kita apa? Terjaga dari api neraka. Bukan sedekah dengan sebutir kurma supaya kita dapat 10 kardus kurma, bukan. Supaya terhindar dari api neraka. Sekarang ini orang sudah dikacaukan dalam berbuat amal kebaikan untuk dunia. Orang yang beriman tidak. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dasar imannya mendorong dia untuk melakukan ketaatan karena Allah, ikhlas dan mengharapkan ganjaran semata-mata karena Allah. Faham ya? Jelas ya ini ya? Ini takwa. Jadi jangan antum kemudian infak 1 motor supaya dapat 10 motor. Kan ada seperti itu. Ya? Ustadz atau dai yang mengajak seperti itu. Ini salah, bertentangan dengan syariat Islam. Yang benar kita sedekah karena Allah, mengharapkan ganjaran Allah supaya jadi timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat dan kita terhindar dari api neraka. Itu yang penting. Dimasukkan Allah ke dalam jannah. Itu tujuan yang paling penting. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Maka bodoh kata Ibnu Qayyim, orang yang paling bodoh orang yang mengharapkan dunia, paling bodoh. Yang kita tuju adalah akhirat. Ini takwa yang mendorong kita adalah iman kepada Allah. Ini takwa.
Jadi takwa itu melaksanakan ketaatan kepada Allah karena cahaya dari Allah, mengharapkan ganjaran Allah, dan meninggalkan maksiat juga karena iman. Bukan meninggalkan maksiat ya karena nggak enak sama teman kita udah pada sholat, masa kita nggak sholat. Teman kita udah pada berhenti ngerokok, ya kita berhenti ngerokok deh. Teman kita udah nggak minum khamr lagi, kita berhenti. Teman kita biasa main musik, sekarang udah pada berhenti nih main musiknya. Jadi berhentinya bukan karena iman, berhentinya karena apa? Karena teman, karena kebiasaan, karena nggak enak. Nggak bisa. Yang akan takwa melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena iman. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana tukang-tukang sihir Nabi Musa meninggalkan sihir karena Allah, karena iman, meskipun disiksa oleh Firaun. Siap dia disiksa. Karena apa? Karena iman kepada Allah. Yakin bahwa dengan tinggalkan sihir ini diterima taubatnya, dimasukkan dia ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Meskipun disiksa. Iman, faktor iman itu yang luar biasa. Orang melakukan semua karena iman, luar biasa. Antum bisa melakukan sholat wajib berjamaah 5 waktu karena iman kepada Allah. Antum bangun sholat malam karena iman kepada Allah, melakukan ibadah. Ini yang mendorong iman yang luar biasa, kekuatannya luar biasa, dan ganjarannya lebih daripada orang-orang yang mengerjakannya cuma karena kebiasaan biasa saja. Ada keikhlasan cuma sedikit. Beda cahaya iman, beda dengan cahaya yang lainnya. Maka meninggalkan maksiat karena cahaya Allah, dan juga yang kedua karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah itu sangat pedih. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Rukun takwa itu ada 2. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua ittiba, di halaman 33. Ya, rukun takwa yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kemudian tentang yang berkaitan dengan takwa ini, antum perhatikan di dalam hadis Nabi SAW sering disebutkan tentang takwa dan sering disebutkan juga tentang akhlak yang mulia. Dan 2 ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq." Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan lanjutannya, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Lanjutan dari hadis ini. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmizi, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Antum lihat di sini. Jadi kalau disebutkan takwa, ini kaitannya semua, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan takwa dan husnul khuluq, ada 2 di sini. Takwa berarti hubungan manusia dengan Allah, husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Jadi takwa hubungan manusia dengan Allah, sedangkan husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja tentang takwa, mencakup semuanya. Kalau dalam ayat, dalam hadis disebutkan tentang takwa saja, maksudnya apa? Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Sama juga dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kalau disebutkan sendiri tentang akhlak yang mulia, berarti hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan bergandengan antara takwa dengan husnul khuluq, berarti takwa hubungan manusia dengan Allah, sedangkan husnul khuluq akhlak yang mulia hubungan manusia dengan manusia. Sama dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan dalam satu ayat Islam dan iman, Islam berkaitan dengan amal-amal yang zahir, salat, puasa, zakat, haji. Adapun iman berkaitan dengan perbuatan hati, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan yang lainnya. Begitu juga seperti dikaitkan dalam Al-Quran al-bir wa taqwa, perbuatan baik dan takwa, dikaitkan juga dengan al-ismu wal udwan. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya,
Adapun husnul khuluq memperbaiki hubungan seorang hamba dengan manusia lainnya. Takwa kepada Allah akan menjadikan seorang hamba mencintai Allah, dan husnul khuluq membawa manusia untuk mencintainya. Itu di halaman 34. Kemudian bab yang kedua tentang wasiat takwa. Ini banyak. Ya. Yang pertama ayat Al-Qur'an yang sering Nabi buka ayat-ayat dalam khutbah al-hajah, khutbatul hajah, baik dalam khutbah Jumat maupun yang lain, awalnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, kalimat yang jujur, enggak boleh bohong. Seumur hidup enggak boleh bohong. Kalimat yang jujur. Kemudian Allah memberikan wasiat kepada Nabi dan para sahabatnya dan kepada kita semua untuk melihat dalam surah An-Nisa ayat 131 Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa innal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan bagi Allah apa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jika kalian kufur, sesungguhnya bagi Allah apa yang di langit dan di bumi, dan Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Ini ayat yang menjelaskan tentang takwa banyak sekali dalam Al-Quran, puluhan ayat, ratusan ayat. Dan kemudian kita disuruh untuk berbekal. Bekal yang baik, takwa. Allah berfirman yang berkaitan dengan masalah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hendaklah berbekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir, orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi bekal yang baik itu takwa. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah haji atau umroh, bukan dia sibuk bawa makanan, pakaian. Boleh bawa makanan, boleh. Yang dia biasa di sini, dia bawa makanan, boleh. Atau pakaian dan yang lainnya, bawa uang mungkin sebanyak-banyaknya. Yang terpenting dari semuanya itu apa? Takwa. Sekarang kalau dia bawa umpamanya makanan dan segala macam, tapi di sana dia tidur aja di hotel, nggak ke masjid. Ada yang seperti itu. Dia melanggar syariat, dia melanggar. Jadi sampai di sana bukan ibadah kepada Allah, bahkan dia hanya sibuknya belanja. Ada sibuknya ngobrol, ada sibuknya ya dia mau ulang-ulang umroh yang nggak ada nas, yang nggak ada dalilnya sama sekali. Ini nggak ada takwa. Kalau dia takwa kepada Allah, dia laksanakan apa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia kerjakan dengan ikhlas dan dia wajib ittiba. Maka Nabi bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum." Dia akan mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Maka Allah berfirman, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ini bukan berkaitan dengan masalah haji aja, untuk semuanya. Bekal yang terbaik dalam kehidupan kita takwa kepada Allah. Jangan kita melanggar, jangan berbuat maksiat. Takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang nanti saya akan jelaskan, saya akan rinci nanti. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian takwa kepadaku, wahai orang-orang yang berpikir. Jadi bekal yang terbaik adalah takwa. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan tentang libasut taqwa. Libasut taqwa dzalika khair, dalam surah Al-A'raf ayat 26. Wa libasut taqwa dzalika khair, kata Allah. Dan pakaian takwa itu lebih baik buat kalian. Apa yang dimaksud dengan libasut taqwa? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, untuk melihat di halaman 41. Yang dimaksud dengan libasut taqwa, pakaian takwa, adalah iman, amal soleh, dan rasa takut kepada Allah SWT. Yang dimaksud dengan pakaian takwa, sekarang ini orang namakan pakaian takwa pakaian koko, baju koko.
Ya ini salah fatal aja. Kalau gamis pakaian takwa, bukan. Atau di negeri Arab orang Kristen juga pakai pakaian ini, pakaian gamis. Orang Kristen juga pakai di negeri Arab. Jadi orang pakai kalau baju koko itu pakaian takwa, bukan. Yang dikatakan takwa itu adalah iman kepada Allah, kemudian amal soleh dan rasa takut dia kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan pakaian takwa. Karena Allah menyebutkan walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Maksudnya pakaian takwa di sini adalah imannya. Orang pakaiannya bagus, masya Allah, tapi nggak ada iman. Baik atau tidak? Baik nggak orang itu? Tidak baik. Pakaiannya bagus, tapi nggak ada amal solehnya dia. Semua maksiat. Tidak baik. Begitu juga orang pakaiannya bagus, tapi nggak ada rasa takut dia kepada Allah. Makanan yang haram dimakan oleh dia, maksiat dilakukan, sholat juga nggak sholat. Ada orang pakai gamis, masya Allah, pakai sorban, tapi nggak sholat Jumat. Dia menganggap dirinya sudah mencapai derajat wali. Ada nggak yang seperti itu? Ada di masyarakat, ada. Pakai pakaian gamis, masya Allah, sorbannya tinggi, tiga tingkat kali sorbannya, tapi nggak sholat Jumat. Ada terjadi seperti ini, waqi. Saya cerita waqi nyata ini. Kenapa nggak sholat? Saya sudah mencapai derajat wali. Hatta wali itu wajib sholat. Nabi SAW sholat dan para sahabat yang melakukan Abu Rahman sholat. Kok antum nggak sholat? Dan ini terjadi yang seperti ini. Jadi nggak jadi ukuran. Yang dikatakan libasut taqwa, iman dia kepada Allah, amal solehnya, sholat masuk amal soleh, puasa amal soleh, berbuat baik kepada orang tua amal soleh, dan yang lainnya. Kemudian rasa takut dia kepada Allah yang mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Rasa takut dia kepada Allah yang mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Ini takwa. Yang disebut libasut taqwa ini. Cuma jangan kemudian diartikan libasut taqwa dengan pakaian koko, pakaian gamis, pakaian yang panjang. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan tafsirnya, penjelasan para ulama mufassir tentang ayat ini. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang yang paling takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa. Orang yang paling mulia paling takwa, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena nasabnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena jabatan. Yang paling mulia yang takwa kepada Allah. Hatta dia orang miskin. Kalau dia orang miskin, dia bertakwa kepada Allah SWT, maka dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia seisi. Pernah di zaman Nabi lewat, ada seorang, kata orang sahabat, Nabi tanya, gimana orang ini? Ini lebih baik orang ini. Lewat lagi yang satu. Kalau ini, orang ini kalau dia dipinang, pinangannya ditolak. Kalau menjadi saksi nggak usah terima saksinya. Apa kata Nabi? Orang miskin ini lebih baik mil al-ard kulluha. Lebih baik dari semua isi bumi semuanya. Karena apa? Karena ketakwaan dia kepada Allah. Dan hadis ini sahih. Karena ketakwaan dia kepada Allah. Jadi ketakwaannya dia itu lebih baik dari semua yang ada di muka bumi ini. Meskipun dia miskin, meskipun dia apa-apa, meskipun dia nggak punya apa-apa. Jadi ukuran dalam syariat itu bukan ukurannya dia kaya, jabatan, kedudukan, harta, bukan. Tapi bagaimana takwanya dia kepada Allah, dia lebih mulia daripada yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga wasiat Nabi SAW kepada umatnya. Di antara wasiat Nabi kepada umatnya ada yang ringkas-ringkas, ya. Di antaranya ada dua yang perlu saya bacakan di sini. Nabi pada waktu Hajjatul Wada, Nabi bersabda, "Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum." Bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah kalian kerjakan salat yang wajib 5 waktu. Kerjakan puasa yang wajib di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta kalian dan taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian.
Hadis sahih Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim, disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Dan juga oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Nabi menyebutkan 5 di sini. Ringan. Kata Nabi kalau ingin masuk surga, itu perhatikan di sini. Ittaqullaha rabbakum, takwa kepada Allah. Yang kedua, wasallu khamsakum, salat yang 5 waktu. Yang ketiga, wasumu syahrakum, puasa di bulan Ramadan. Ya, sebulan lagi insyaallah bulan Ramadan. Wasumu syahrakum. Yang keempat, wa'adu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Dan yang kelima, wa'ati'u dza amrikum, taatilah ulil amri kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. 5, amal ini mudah, ringan, tidak menyulitkan, tapi membuat manusia masuk surga. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kalian dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Anda perhatikan di sini disuruh bertakwa oleh Nabi SAW, bertakwa kepada Allah di mana saja. Di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, di kampus, di mana aja, mukim atau safar. Bahwa ada orang-orang kalau di masjid takwa dia kepada Allah, di masjid. Kalau di kantor, barang kantor diambilin, dia korupsi. Ini nggak takwa kepada Allah. Kalau di masjid takwa kepada Allah, di kampus pacaran, nggak boleh, hukumnya haram pacaran. Di masjid masya Allah takwa. Begitu keluar dari masjid, maksiat lagi. Kemudian di pasar gitu juga, nipu orang, bohongin orang. Kalau di masjid, masya Allah, ya. Pokoknya kita lihat kalau di masjid udah orang bertakwa sudah. Pakai sarung, pakai pici, masya Allah, zikir. Sampai di pasar, tukang bohongin orang. Kalau di masjid takwa kepada Allah. Kalau di rumah ribut mulu sama istrinya. Ini nggak takwa kepada Allah ini. Istrinya selalu disalahin terus. Kadang-kadang dipukul istrinya, ini enggak takwa kepada Allah. Kata Nabi, taqullaha fin nisa, kata Nabi, takwa kepada Allah tentang wanita. Enggak boleh zalim kepada perempuan, enggak boleh. Fattaqullaha fin nisa. Takwa kepada Allah tentang wanita, kata Nabi. Ini tidak. Di masjid masya Allah, luar biasa deh. Nyatot, buka kitab, sampai di rumah istrinya dipukulin terus setiap hari. La haula wala quwata illa billah. Enggak takwa dia kepada Allah. Dan gak takut kepada Allah. Gimana? Yang perempuan juga begitu. Ngaji, masya Allah udah. Kalau di masjid, masya Allah, pakai cadar rapi. Di rumah, gak taat sama suaminya. Ini gak takwa kepada Allah. Di rumah gak taat sama suaminya. Kadang-kadang keluar rumah mau ngaji gak izin sama suaminya. Wajib harus diizin sama suaminya. Gak bisa dia sembarangan. Diajak temannya keluar, suaminya ada di rumah. Puasa sunat aja gak boleh. Harus izin sama suami. Kok dipanggil sama teman-temannya keluar, suaminya ada nggak boleh dia keluar, harus izin. Ini nggak takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dalam semua keadaan. Dan di mana saja berada wajib takwa kepada Allah Taala. Banyak, ya kalau kita lihat banyak orang-orang yang seperti itu. Ngaji rajin, masya Allah segala macam. Tapi muamalah nggak benar. Kalau utang nggak bayar, ini nggak takwa kepada Allah. Utang bayar, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kita janji semua orang harus penuhi janji ini. Allah yang memerintahkan. Dan Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhnya janji-janji itu akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Antum janji bayar. Ini takwa kepada Allah. Jadi takwa ini semua kaitannya, semua. Jadi bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, di mana aja kita berada, wajib bertakwa kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, saya ingatkan lagi, ada juga orang
Yang dia ngaji, masya Allah rapi pakaiannya. Yang perempuan nih, sampai pakai cadar. Karena dia masih kerja pakai celana panjang, pakai baju pendek. Ini nggak boleh, haram hukumnya menurut syariat. Dia wajib memakai pakaian yang sempurna. Dan juga yang terbaik bagi dia di rumah, bukannya kerja. Ada yang ngaji, masya Allah pakaiannya, masya Allah deh. Tapi begitu kerja, ya Allah, kayak laki, kayak nggak pernah ngaji. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa ini luas maknanya. Dan dia wajib bertakwa, meskipun nggak ada teman-teman pengajian nggak lihat, tapi Allah lihat. Allah melihat. Suaminya nggak lihat, Allah lihat. Anaknya nggak lihat, Allah lihat. Maka dia wajib bertakwa di mana saja dia berada. Kemudian iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Kita banyak berbuat dosa. Dosa kita sangat banyak dan nggak bisa dihitung dosa kita. Saya dan antum sama. Tapi kita wajib terus istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik yang mana? Yang bertaubat kepada Allah. Kita wajib selalu setiap hari istighfar dan taubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, lakukan amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Apakah bentuknya perkataan, berbuat baik, sedekah, nolong orang, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, itu akan menghapuskan dosa kita. Selama itu kita ikhlas karena Allah SWT. Sebab Allah berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua kebajikan-kebajikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya bukan hanya teman-teman ngaji aja. Semuanya kita bergaul dengan manusia. Nabi menyebutkan wa khaliqin nas. Bergaul dengan manusia. Kita manusia pertama yang wajib kita berbuat baik, orang tua kita. Gimana kita? Akhlak kita dengan orang tua kita. Kita wajib berbuat baik. Wajib kita untuk berbuat bentuk kebajikan-kebajikan yang sebanyak-banyak kepada orang tua. Dan jangan berkata pada orang tua, jangan berkata jangan menengking, jangan menghardik, jangan melaknat. Enggak boleh. Kita wajib taat pada orang tua. Jangan meremehkan orang tua, jangan menghinakan orang tua. Wajib kita untuk berbuat baik. Orang tua. Kemudian manusia yang kedua yaitu istri. Istri kita harus kita berbuat baik. Nabi yang suruh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kamu dengan istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Seandainya ada yang enggak suka, kata Allah, fa in karihtumuhunna fa'asa an taqra'u syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Seandainya ada yang kamu enggak suka, mesti Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Enggak boleh kita mencela dia atau menghina, enggak boleh. Disuruh bergaul dengan cara yang baik pada istri. Sebab Nabi bersabda, fattaqullaha fin nisa. Takwalah kepada Allah tentang nisa. Wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Baik. Dan kita harus memahami tentang kekurangan wanita. Kurang wanita. Naqisatu aqlin wa dinin, kata Nabi. Kurang akalnya, kurang agamanya. Mesti dipahami dia. Dengan segala macam kekurangannya. Jangan dia orang berpikiran karena dia istri kita dia harus sama dengan kita. Ya nggak bakal sama. Walaysa dzakaru kalau unsa, laki-laki nggak sama dengan wanita. Kita harus bisa memahami dia kurang akalnya, kurang agamanya. Harus bisa memahami banyak kekurangannya dan harus kita terus berikan maaf. Allah menyuruh kita untuk terus memaafkan wanita. Disuruh untuk memaafkan terus-menerus. Kemudian juga kepada anak harus berbuat baik. Istri suruh taat kepada Allah, suruh taat kepada suami, disuruh sholat, pakaian yang sempurna. Anak juga demikian. Kita harus memperhatikan anak-anak kita. Bagaimana bergaul kita dengan anak dan bagaimana juga tetangga, family, dan yang lainnya. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hatta kepada orang lain juga. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Dan wasiat-wasiat Nabi SAW banyak sekali yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat para nabi dan para rasul kepada umatnya pun demikian untuk bertakwa kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak, saya nggak perlu bacakan. Kemudian juga wasiat takwa para salafus saleh. Jadi para salafus saleh pun selalu mengingatkan kepada yang lainnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara sahabat Abu Bakar juga demikian, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar berkata, "Amma ba'du fa inni usikum bi taqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah SWT. Begitu juga Umar radhiyallahu an menasihati, menulis surat kepada putranya Abdullah. Umar berkata, "Fa inni usika bi taqwallah azza wa jal, fa innahu man ittaqahu waqah, wa man aqradahu jazah, wa man syaqarahu zadah, waj'al taqwa nusba 'ainaika wa jalaa qalbika." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku wasiatkan kepada kalian, aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan melindunginya. Artinya Allah akan melindunginya. Barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah karunia kepadanya. Jadikanlah takwa di hadapan kedua matamu sebagai pusat perhatianmu dan penerang hatimu. Itu di halaman 53, halaman 54. Halaman 53, halaman 54. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seorang yang isinya, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah, di mana Allah tidak menerima selain takwa. Allah tidak akan menyayangi selain orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan memberikan pahala selain amal yang dikerjakan dengan landasan takwa. Sungguh banyak sudah orang-orang yang memberi nasihat dengan takwa, namun sedikit sekali orang-orang yang mengamalkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini wasiat yang paling bagus dari para ulama salaf, dari sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan yang lainnya. Mereka semua menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di mana saja. Nasihat ini udah banyak, tetapi yang melaksanakan sedikit. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang melaksanakannya sangat sedikit. Kemudian bab yang ketiga, ini sebelum saya masuk bab ketiga, dari wasiat Umar bin Abdul Aziz mengatakan banyak orang yang berwasiat dengan takwa, tapi sedikit yang mengamalkan. Khatib-khatib setiap Jumat wasiatnya apa? Takwa. Di semua tempat, di semua mimbar, nasihatnya apa? Takwa. Tapi setelah turun dari mimbar, melakukan perbuatan apa? Bid'ah, nggak takwa kepada Allah dia. Kemudian mengajak orang juga untuk berbuat syirik kepada Allah, masih percaya kepada dukun, kepada jimat-jimat, nggak takwa kepada Allah. Dia wasiatkan orang untuk takwa, tapi dia nggak laksanakan takwa itu. Ya, kalau dia nasihatin orang untuk takwa, pertama kali yang dikatakan takwa mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Itu takwa. Dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian bab yang ketiga, di mana letak takwa? Tentang letak takwa ini, ada yang menyebutkan letak takwa itu di hati. Betul, di hati. Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat dan juga dalam hadis Nabi. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa hatinya. Rasulullah juga bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kulul muslim al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Kata Nabi, janganlah kalian saling dengki, jangan saling hasad di antara kalian, jangan saling iri, jangan saling tanajus,
Itu jangan saling tanajus, artinya berbuat najas, menawarkan barang dengan harga tinggi supaya orang membelinya. Padahal harga barang itu murah, tapi sengaja orang menawarkan supaya orang beli barang itu. Jadi ada dua orang, dia punya barang dagangan. Terus yang satu temannya, ada orang beli. Ini barang harganya 100, ditawar sama temannya 300. Supaya orang lain yang mau beli, oh kalau gitu saya beli 100 saja. Ini nawar 300. Jadi ini tanajus, nggak boleh. Itu banyak orang sengaja ditawar tinggi supaya menipu orang muslim yang lainnya supaya mau beli. Ini tanajus, nggak boleh. Wala tabaghadu, dan tidak boleh kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan tidak boleh kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, tidak boleh seorang dia menjual atas jualan saudaranya. Artinya orang kalau sedang menjual, nggak boleh orang lain masuk. Jual sama juga dengan menawar, nggak boleh orang lain masuk. Kalau barang sedang ditawar itu, jangan lain yang masuk. Sampai selesai satu orang ini nggak jadi beli, baru kita masuk. Nggak boleh menjual atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menelantarkannya, tidak boleh dia mengejeknya, tidak boleh dia membohonginya, tidak boleh dia mengejeknya. Takwa itu adalah di sini. Beliau berisyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah sebagai satu kejahatan bagi seorang apabila dia melecehkan atau meremehkan saudaranya sama muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Haram. Jadi nggak boleh seorang muslim mengambil harta orang muslim yang lain. Nggak boleh orang muslim membunuh orang muslim yang lain. Nggak boleh seorang muslim merobek kehormatan orang lain. Itu yang dimaksud al-muslimu al-muslimi haramun damuhu wa malu wa irduh. Enggak boleh membunuh orang muslim, enggak boleh mengambil harta orang muslim, enggak boleh menipu orang muslim, enggak boleh dia merobek kehormatan orang muslim, enggak boleh dia menuduh orang muslim yang tidak berbuat sesuatu dengan tuduhan yang jelek. Ini merobek kehormatannya, enggak boleh. Riba itu yang paling ringan dosanya, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Sedangkan Nabi menyebutkan riba yang paling besar dosanya syatmu a'radil mu'min, merobek kehormatan seorang mukmin. Umumnya orang nggak berzina, dituduh dia berzina. Ini merobek kehormatan seorang muslim. Berat hukumannya di dunia dan juga di akhirat nanti. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah yang berkaitan hak muslim dengan muslim lainnya. Ini perhatikan. Nggak boleh kita gampang-gampang apa kata orang kita ikut. Orang mengatakan begini, kita ikut mengatakan begini tentang orang itu, nggak boleh. Kita harus jelas, tabayyun dulu, cek dulu benar atau tidak. Jangan apa kata orang, karena menuduh seorang mukmin mengambil barang orang yang berada di tiang ambil, itu besar dosanya, dunia maupun akhirat. Ini berkaitan dengan kehormatan seorang mukmin. Kemudian kalau disebutkan takwa itu letaknya di dalam hati, bukan berarti orang mengatakan yang penting hati, bukan. Tetap dalam Islam hati dan apa? Hati dan amal. Kalau takwa itu memang letaknya di hati, nggak bisa orang mengatakan kok kamu nggak sholat, yang penting hati. Kok kamu nggak pakai jilbab, yang penting hati. Kok kamu nggak puasa, yang penting hati. Yang dilihat oleh Allah hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Allah nggak lihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Nah, kalau di masyarakat, kalau disuruh pakai jilbab, yang penting hati. Disuruh sholat, yang penting hati. Yang Allah lihat hati dan amal. Untuk lihat hadisnya di halaman 59. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah nggak melihat kepada harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, ikhwan fillah, nasallallahu,
hati ini kalau ini baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau hati ini baik, seluruh tubuh ini akan baik. Jadi kita harus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Bagaimana kita memperbaiki hati kita. Sebab Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Kemudian kita masuk bab yang keempat. Kita semua ingin jadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang bagaimana kiat meraih takwa kepada Allah SWT? Yang pertama, mempelajari ilmu agama. Kita harus belajar thalabul ilmi. Sebab nggak mungkin kita akan bisa mencapai takwa tanpa menuntut ilmu. Makanya kepada semuanya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas muslim. Apakah dia sebagai bapak, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pejabat, sebagai atasan, bawahan, pegawai, dia sebagai imam, sebagai dai, itu semuanya wajib thalabul ilmi. Wajib. Jadi harus menuntut ilmu syar'i semuanya. Hatta dia sebagai dosen, profesor, doktor, tetap wajib menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu yang dituntut oleh dia, ilmu yang sifatnya kifayah, apakah tentang teknologi, apakah tentang kedokteran atau yang lain, mereka semuanya wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab di antara mereka ini hanya tahu ilmu-ilmu yang duniawi yang sedikit saja. Tapi akhirat sama sekali nggak tahu mereka. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 7, antum lihat di halaman 66. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia, sedang terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, sampai-sampai salah seorang dari mereka membalik-balikan dirham di atas kukunya, lantas mengabarkan berat timbangan kepada kamu, namun mereka tidak benar dalam sholatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, antum lihat, ya, ada profesor, doktor, sudah berani lagi khutbah Jumat. Ilmunya ilmu pengetahuan umum yang dia tahu, tetapi disuruh sholat nggak tahu dia. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau dulu mata uang itu dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak, ditaruh di kukunya, tahu dia timbangannya berapa gram, 1 atau 10 ditumpuk, tahu dia berapa gram. Tapi suruh sholat nggak tahu bagaimana cara sholat. Suruh wudu nggak tahu wudu itu gimana. Ya sering saya contohkan, wudu begini, ya ngusap kepalanya seperti ini. Orang ngusap kepala kan dari depan sampai belakang, dikembalikan lagi ke depan, masukkan telinga. Ini enggak, sampai sini aja. Enggak tahu. Cara wudu enggak tahu, cara sholat enggak tahu. Tapi dunia tahu dia, soal hitungan segala macam tahu. Sekarang banyak yang seperti itu. Ya, tahu tentang politik luar biasa. Suruh sholat enggak ngerti. Ya, politik tahu, soal sholat enggak tahu dia. Ini ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kemudian yang kedua, untuk mencapai takwa, ini yang pertama ya, nuntut ilmu. Dan nuntut ilmu ini panjang waktunya, lama waktunya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak bisa sebentar. Nuntut ilmu nggak bisa di kursus, nggak bisa. Jadi terus kita nuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan orang kalau sudah terus belajar nuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Lebih dari kelezatan makan, lebih dari kelezatan minum, dan lebih dari kelezatan bersetubuh. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi nuntut ilmu nikmatnya luar biasa, lebih dari semua kenikmatan nuntut ilmu ini. Kemudian yang kedua, yaitu sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin mencapai takwa, ya kita harus sungguh-sungguh berusaha bagaimana supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Harus ada usaha untuk mencapai takwa ini. Semua kita harus usaha bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadabbur Al-Qur'an dan Sunnah. Bab ini harus tadabbur Al-Quran. Bab dengan kita mempelajari Quran dan Sunnah, kita akan paham tentang agama kita sendiri. Tadabbur, mempelajari ayat Al-Quran dan hadis Nabi,
Sebab Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an atau di hati mereka ada gemboknya? Kemudian yang keempat, berdoa. Berdoa. Dan ini saya bawakan beberapa doa dan antum sebagiannya sudah hafal. Yang pendek antum hafal. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afaf, terpelihara diri. Wal ghina, dan kecukupan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga yang selanjutnya, doa yang panjang antum hafalkan itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kekikiran, pikun dan azab kubur. Ya Allah, karuniakanlah kepada hatiku ketakwaannya dan sucikanlah hatiku. Sungguh Engkau lah yang terbaik yang mensucikannya. Engkau lah penolong dan Engkau lah penguasanya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini antum hafalkan. Doa ini hafalkan. Bisa antum baca kapan waktu aja. Ini bisa dibaca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Antum bisa baca dalam sujud. Bisa dibaca dalam sujud. Setiap sujud antum bisa baca ini. Sama seperti antum bisa baca ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Antum baca dalam sujud. Setelah kita baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, kita ulang-ulang, kemudian kita baca doa ini. Atau antara adzan dan qomat, karena doa antara adzan dan qomat makbul. Dan ini juga baca nih di yang panjang antum hafalkan. Kemudian yang kelima, untuk mencapai takwa, berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Teman itu punya pengaruh dalam kehidupan kita. Bab kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dari temannya, agama temannya, maka adalah diperhatikan kepada siapa dia berteman. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi kita harus mencari teman yang saleh, yang baik. Jangan sekali kita mengatakan, ya kita berteman dengan siapa saja. Jangan. Karena apa? Hati kita lemah. Dan manusia diciptakan oleh Allah kuat atau lemah? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia lemah kata Allah. Kalau lemah, maka jangan kemudian kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Hati kita lemah, kita akan ikut perbuatan maksiatnya dia. Maka cari teman-teman yang saleh, cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang bertakwa, baik yang ikhwan maupun akhwat, cari yang baik supaya kita terbimbing ke jalan yang benar. Yang keenam, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Bab dosa dan maksiat ini perbuatan yang wajib dijauhkan sejauh-jauhnya. Bab dia akan mengotori hati, merusak keimanan, merusak ketakwaan, merusak akal, merusak agama, merusak rumah tangga, merusak dunia dan akhirat. Perbuatan dosa dan maksiat. Antum bisa baca tentang akibat dosa dan maksiat dalam bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ad-Da' wa Dawa, dan sudah ada terjemahannya. Penyakit dan obatnya antum baca, bagus sekali buku itu. Antum baca dari awal sampai akhir. Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Antum baca. Bab maksiat kalau kita lihat sekarang ini dianggap remeh oleh manusia. Nggak ada harganya. Banyak orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, riba, masih dengarkan musik, masih dengarkan lagu. Sudah jelas itu haram. Masih juga sogok menyogok dan yang lainnya. Banyak perbuatan haram yang masih dilakukan oleh manusia padahal dia sudah ngaji. Mesti ditinggalkan. Ditinggalkan maksiat itu. Antum kerja di tempat yang riba, tinggalkan. Takwa kepada Allah. Yakin kalau kita takwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah, diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Antum kerja di tempat yang haram, kerja di tempat riba, tinggalkan. Tinggalkan, takwa kepada Allah, jangan tetap di tempat riba. Sudah jelas tempat ini riba, haram. Kau masih kerja di tempat itu?
Takwa kepada Allah dengan apa? Takwanya dengan meninggalkan tempat itu. Bukan takwa kan kita juga kerja di tempat riba juga kita bertakwa kepada Allah. Kita masih pakai jenggot, kita sholat 5 waktu. Bukan itunya, muamalahnya riba, haram. Nggak boleh masuk ke mulut kita dan anak kita dan istri kita yang haram itu harus tinggalkan semuanya. Takwa kepada Allah. Ini dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah penjelasan tentang ini. Tinggalkan semua itu. Memang waktu kita tinggalkan rasanya berat, belum ada apa-apa. Tapi kita yakin, kita iman. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Pasti akan diberikan rezeki oleh Allah, pasti itu. Masa dasarnya iman. Jangan tetap di tempat maksiat kita kerja. Jangan. Tinggalkan yang maksiat itu. Itu nasihatnya para ulama. Maka takwa. Jadi awalnya itu harus lihat ya. Kita tuh awalnya dasarnya iman dulu. Iman. Kalau ini jelas maksiat, jangan kita anggap remeh. Banyak sekali orang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat sekarang ini. Dosa itu punya pengaruh kepada hati, kepada akal, kepada agama kita. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menjauhkan semua perbuatan yang dilarang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhkan perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, itu surga. Kemudian yang ketujuh, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita ini harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah, merasa diawasi. Nanti saya akan sebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kalau masih cukup waktunya. Ya, kita kajiannya terus nanti. Pada maghrib lanjut insyaallah. Bab waktunya nggak cukup, materinya masih panjang. Ya, belum saya bacakan dari buku ini. Ya, saya mau bacakan dari buku ini tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Jadi antum sabar, nuntut ilmu harus sabar. Ya, sampai malam juga nggak apa-apa. Kalau dikasih izin. Yang keenam, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini saya ulangi lagi karena banyak orang yang menganggap remeh. Kita udah ngaji, kita berusaha, hati-hati. Jangan menganggap remeh perbuatan dosa. Tetap harus ada rasa takut. Nabi sendiri berdoa kepada Allah, minta diberikan rasa takut supaya dijauhkan dari maksiat. Ada doa Nabi yang panjang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi baina wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Sampai akhir. Ya Allah, kata Nabi, berikan kepada aku rasa takut. Yang takut ini menghalangi aku dari berbuat maksiat padamu. Kemudian Nabi minta, ya Allah, berikanlah kepada kami ketaatan yang dapat mengantarkan kami ke surgamu. Ya Allah, berikan kepada kami keyakinan, iman dan keyakinan yang dapat meringankan semua beban-beban musibah dunia ini. Ini panjang doanya. Dan antum bisa hafalkan nanti, ada di buku doa dan wirid. Ya, antum hafalkan doa itu. Kemudian yang ketujuh, selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kita ingat bahwa kita selalu bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kamu di mana saya berada dan Allah Maha melihat. Maksudnya Allah bersama kamu di mana kamu berada. Tentang ilmunya Allah, bukan tentang zatnya. Perhatikan ini i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah. Kalimat wa huwa ma'akum artinya Allah bersama kamu. Maksudnya bersama itu artinya Allah melihat kamu, Allah mengetahui kamu, Allah memperhatikan kamu, Allah mencatat amal kamu dan yang lainnya. Bukan berarti bergabung Allah bersatu dengan makhluknya, bukan. Dan nanti ma'iyah dibagi dua oleh para ulama. Ada ma'iyah yang khassa, ada ma'iyah amma. Yang ini ma'iyah amma umum. Ada yang khassa, yaitu ma'iyah khusus kepada wali-walinya atau kepada para nabi yang Allah melihat, Allah membantu, Allah menolong, Allah mendukung dan yang lainnya. Di sini muraqabah. Jadi Allah senantiasa mengawasi kalian
menyaksikan amal perbuatan kalian di mana saja kalian berada. Kemudian yang kedelapan, mengetahui perangkap dan jebakan syaitan serta waspada terhadap waswas yang dihembuskannya. Jadi kita harus mengetahui perangkap dan jebakan syaitan. Ini perangkap dan jebakan syaitan ini banyak sekali. Antum perhatikan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa setan berdiri di hadapan orang beriman pada 6 jalan. Antum lihat halaman 73. Di halaman 73. Setan berdiri di hadapan orang yang beriman pada 6 jalan. Yang pertama, jalan kekufuran. Jadi yang pertama, setan berusaha bagaimana supaya orang Islam ini kafir, murtad dari agamanya. Yang kedua, jalan bid'ah. Berusaha bagaimana menjerumuskan orang Islam ke dalam perbuatan bid'ah. Dan ini sudah terbukti berhasil setan ini. Kemudian yang ketiga, setan menjerumuskan manusia ke jalan perbuatan dosa-dosa besar. Dan ini juga terbukti banyak umat Islam melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian yang keempat, dosa-dosa kecil. Apabila selamat, setan berdiri jalan melakukan hal-hal yang mubah sehingga membuatnya sibuk dari berbagai ketaatan. Jadi tadinya kufur, syirik, kemurtatan. Yang kedua, jalan bid'ah. Yang ketiga, dosa-dosa besar. Apa aja bentuknya? Ya, dosa besar. Apakah durhaka pada orang tua? Apakah riba? Apa minum khamar, narkoba, zina, liwat, homo atau yang lainnya? Dosa besar pokoknya. Mengambil hak orang lain. Kemudian setelah itu melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian yang kelima, melakukan hal-hal yang mubah yang manusia lalai dari ketaatan kepada Allah. Hal-hal yang mubah banyak sekali. Kayak orang berbicara dengan orang lain, ngobrol, asalnya mubah. Tapi hari melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Atau permainan yang jelas halal, permainan itu bukan yang haram, halal. Bisa lalai manusia dari taat kepada Allah SWT. Dan ini banyak terjadi gitu. Banyak terjadi. Seperti orang menggunakan HP, mubah, boleh aja gunakan, apalagi sebagai kebutuhan. Tapi habis waktu. Kadang-kadang orang ngobrol terus, SMS terus menerus, gak ada habisnya. Bahkan kadang-kadang juga sampai kepada perbuatan dosa. Waktu antum perhatikan, waktu ini berharga. Kadang-kadang buat HP aja berapa jam? Internet berapa jam itu? Facebookan berapa jam? Belum yang lain lagi. Yang tadinya mubah, larinya jadi kepada yang haram, yang melalaikan dia dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kadang-kadang dia disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang yaitu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Dia harus tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, dia wajib tinggalkan. Semua yang tidak bermanfaat, dia wajib tinggalkan. Makanya setan terus berusaha bagaimana menyesatkan dan menjerumuskan kaum muslimin. Ini diringkas dari kitab Madarijus Salikin. Anda bisa lihat dalam kitab Ibnu Qayyim ini. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, saya akan sebutkan tentang bahasan takwa ini mencakup semua hal. Ya, saya akan sebutkan dari awal. Ya, cakupannya ada 10 poin. Yang pertama, kaitan tentang menuntut ilmu. Anda bisa catat. Nanti baru saya akan sebutkan tentang ciri-ciri takwa dan baru tanya jawab setelah itu. Jadi takwa ini cakupannya banyak, luas gitu. Saya ringkas ada 10 poin dan semua yang banyak ini. Yang pertama, kita takwa kepada Allah dalam hal kita menuntut ilmu. Takwa kepada Allah dalam hal menuntut ilmu.
Artinya kita ini benar atau tidak nuntut ilmu ini. Banyak orang yang nggak nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib menuntut ilmu syar'i. Hukumnya wajib. Dan kita betul-betul harus menuntut ilmu dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Dan kita harus bisa memahami dari ilmu yang disampaikan. Sebab yang dikatakan al-ilmu al-fahmu. Al-ilmu al-fahmu. Antum ingat itu. Ilmu itu faham. Bukan sekedar hadir, duduk, bawa kitab, bawa buku, tapi nggak paham. Apalagi ada yang nyatet, Masya Allah penuh bukunya dengan catatan. Ditanya isinya apa, nggak tahu. Rugi. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu faham. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kita ingin jadi orang-orang paham tentang agama. Jadi bukan menuntut ilmu aja, tapi kita betul-betul menuntut ilmu sungguh-sungguh dan kita paham. Kemudian kita bertakwa dalam thalabul ilmi ini untuk diamalkan. Karena ilmu bukan untuk dituntut aja, tapi untuk diamalkan. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian belajar, kemudian amalkan. Maka yang akan ditanya oleh Allah di antara 4 pertanyaan pada hari kiamat, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan atau tidak? Diamalkan atau tidak ilmunya? Allah akan tanya kepada kita. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan bahwa orang miskin yang paling miskin, dia sibuk menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Sibuk menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, baik yang ikhwan maupun akhwat, tapi dia nggak amalkan. Rugi. Orang yang paling rugi yang seperti itu. Ini takwa kepada Allah tentang ilmu. Artinya kita wajib menuntut ilmu, sungguh-sungguh menuntut ilmu, kita berusaha untuk memahami dan juga kita berusaha untuk mengamalkan ilmu itu. Yang kedua, takwa kepada Allah tentang waktu dan umur kita. Takwa kepada Allah tentang waktu dan umur kita. Waktu kita semua akan ditanya oleh Allah dan umur kita akan ditanya oleh Allah. Wa an umrihi fi ma afna, kata Nabi. Ketika Nabi bersabda tentang 4 pertanyaan, yang hadis ini nanti ya, 4 pertanyaan ini semua masuk dalam kaitan-kaitan yang saya sebutkan nanti. Nabi bersabda dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umri fi ma afna, wa an ilmi fi ma fa'ala, wa an mali min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, wa an jismi fi ma abla." Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan Allah akan bertanya tentang 4 perkara. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanya tentang 4 perkara. Yang pertama, Allah akan tanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa umurnya? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Dan yang keempat, tentang capeknya, lelahnya, letihnya buat apa? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umur, dihabiskan buat apa? Yang kedua, ilmu, diamalkan atau tidak? Yang ketiga, harta, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Yang keempat, tentang capek, lelah, letihnya untuk apa? Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Syekh Albani bawakan dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi umur kita akan ditanya oleh Allah. Waktu kita, sekarang banyak waktu kita yang terbuang. Antum bisa hitung deh. Waktu antum dari mulai pagi sampai sore sampai malam lagi, banyak yang terbuang. Terbuang buat ngobrol, buat jalan, buat nonton, buat main HP, buat internet, buat yang lain, banyak sekali. Dan kadang-kadang ngajinya sebentar, ngobrolnya lama. Antum bisa lihat, ya. Ada orang ngaji 2 jam ngajinya. Masya Allah ngaji 2 jam. Meskipun diselingi dengan tidur 1 jam. Ya. Ngajinya 2 jam. Di sini banyak yang tidur juga ini. Ya. Asik memang kalau di tempat pengajian tidur. Setannya banyak. Malaikatnya banyak, setan juga banyak yang ngoda. Ya. 2 jam ngaji, 1 jam tidur. Kemudian selesai pengajian ngobrolnya 3 jam. Lebih banyak ngobrolnya dari ngajinya. Antum perhatikan ini. Antum lihat, antum main HP dari mulai subuh tadi, ya, buka sampai malam berapa jam? Coba, antum ngobrol berapa jam? Antum SMS berapa jam? Antum Facebook berapa jam? WhatsApp berapa jam? Antum bisa hitung, habis waktu itu sia-sia, yang nggak ada manfaatnya. Habis itu. Belum maghrib kita.
Masih lama. Kok dimatiin? Ya. Karena ini masalah waktu. Ya. Semua kena. Semuanya kena. Ya ustadznya, ya muridnya, pengurus masjidnya, semua kena ini. Karena waktu banyak dibuang dengan sia-sia. Allah akan tanya kepada kita, bertakwa enggak kita tentang waktu kita? Makanya waktu itu sangat berharga. Para ulama luar biasa mereka. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan betul-betul mereka gunakan waktu. Baca buku, baca kitab, cari nafkah. Betul-betul. Sekedarnya waktu ini, mereka cari nafkah, wajib cari nafkah. Tapi enggak habis waktu dari mulai pagi sampai sore. Kalau di kita kan enggak. Dari pagi sampai sore habis waktu, tambah lagi, lembur lagi. La haula wala quwwata illa billah. Lantas hak istri dibawa kemana? Hak anak dikemanakan? Hak orang tua kemana? Kita harus bisa ngatur waktu kita. Wajib cari nafkah, tapi sekedarnya. Dan kita gunakan. Kalau kita para ulama salaf, masya Allah, waktunya barokah. Barokah waktunya. Di antara mereka ada yang baca kitab luar biasa setiap hari. Sampai 1 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid baca kitab. Ada yang nulis sampai 300 halaman dalam sehari. Ada luar biasa. Saya sering sampaikan juga, mungkin di pengajian Imam Ahmad saya beberapa kali sampaikan. Imam Ibnul Jauzi baca kitabnya 20.000 jilid kitab, 20.000 jilid kitab, masih muda. Dan sekarang saya masih nuntut ilmu. Antum ini berapa jilid baca kitab? Ustadznya berapa jilid baca kitab? Ustadznya 1 jilid kitab pada nggak tamat, tapi ceramah kemana-mana. Coba baca kitab para ulama luar biasa. Sampai ada yang mengulang-ulang kitab hadis itu berkali-kali. Luar biasa. Jadi waktu kita antum hargai. Antum sekarang atur waktu. Pagi apa yang harus baca? Siang apa? Sore apa? Pada maghrib apa? Ada kadang-kadang nyentuh Al-Quran aja nggak nyentuh. Gimana mau baca? Al-Quran ini. Mushaf nggak disentuh sama sekali. Dalam seharian. Nggak boleh. Harus baca tiap hari Al-Quran. Hadis harus baca tiap hari. Kita para ulama harus baca tiap hari. Tinggal kita ngatur waktu. Takwa kepada Allah tentang waktu kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan bagaimana ibadah kita kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Tentang waktu dan umur kita akan ditanya oleh Allah. Makanya perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya, buang waktu, tinggalkan semuanya. Apalagi nonton-nonton yang gak ada manfaat sama sekali. Tinggalkan. Ini sebentar lagi Ramadan. Banyak orang buang waktu di bulan Ramadan. Tidur pakai hadis yang maudhu, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadis maudhu palsu. Tidur, bukan nggak boleh tidur, boleh tidur. Tapi baca Al-Quran harus khatam dia. Baca hadis juga, amal juga, ikut ngaji dan segala macam banyak. Tapi enggak. Pagi jalan-jalan, sore ntar ngabuburit, jalan-jalan juga. Habis nonton dan ya segala macam, banyak waktu yang terbuang yang sia-sia dan bahkan berdosa. Allah akan tanya kepada kita tentang waktu kita, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Orang tua, antum perhatikan nggak orang tua antum? Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia nggak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja, dia pemuda, dia sudah punya istri, dia punya anak, tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Nggak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor 1. Hatta anaknya dia 5 atau 10, kita sebagai anak tetap wajib. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua kita punya anak 5 atau 10. Ya, jangan kita katakan ya gantian kita berbuat baik. Tidak. Mesti kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat? Mestinya begitu. Kadang-kadang enggak, punya saudara 5, enggak lah, yang lain dulu yang berbuat baik. Dulu saya rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain, nggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua, nggak boleh. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, kita berbuat baik pada orang tua. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Banyak anak-anak yang nggak berbuat baik pada orang tuanya, ngandalkan saudaranya yang lain. Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak. Kesempatan orang tua kita, jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik? Kalau sudah ngaji, antum mesti bertakwa kepada Allah tentang orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan, berbuat baik orang tua, lakukan. Jangan ditunda. Kemudian, ini perhatikan lagi. Antum bisa lihat nanti ayatnya dalam surah Al-Isra.
Surah 17 ayat 23 24 tentang berbuat baik pada orang tua. Nggak boleh berkata nggak boleh berkata nggak boleh menengking, nggak boleh menghardik. Jadi berlomba-lomba ya, antum ingat untuk berbuat baik pada orang tua jangan hitungan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Hatta uang kita habis ya, jutaan atau miliaran buat orang tua kita untuk berbuat baik pada dia, nggak ada masalah. Allah akan ganti yang lebih baik. Jangankan kita, antum lihat orang-orang kafir aja yang berbuat baik pada orang tua, luar biasa dikasih kehidupannya oleh Allah. Orang kafir loh, apalagi orang Islam yang taat kepada Allah dan berbuat baik pada orang tua. Sebab Allah kaitkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mungkin sampai setengah 6 dulu. Ada tanya jawab. Atau tanya jawab pada maghrib. Tanya jawabnya pada maghrib aja gimana? Enggak apa-apa ya. Tangguh materi ini dipotong ini. Iya, baik. Jadi pada orang tua ikhwan fillah azakumullah, ini kesempatan kita masih ada umur, terus bisa kunjungan ke orang tua tiap hari, nggak bisa tiap pekan, nggak bisa tiap bulan kalau dia luar kota jauh, tapi harus terus. Apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik. Jangan datang ke rumah orang tua nyusahkan, jangan. Ada anak sudah dari mulai kecil dibiayai hidupnya sampai dewasa sampai nikah, datang ke rumah orang tua nyusahkan, jangan. Apa yang kita bisa bawa buat orang tua kita? Apa yang menggirangkan dia, menyenangkan dia? Apa? Dia minta, umumnya kita mampu, dia minta umroh, berangkatkan umroh. Kita ada uang, dia minta haji, berangkatkan haji, nggak ada masalah. Dan Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau kita infak pada orang lain, pasti Allah akan ganti, apalagi kepada orang tua kita. Itu perhatikan itu. Kemudian takwa kepada Allah tentang istri kita. Ini perhatikan ini. Yang keempat tentang istri. Nanti kaitan juga tentang suami. Kita wajib bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah tentang istri kalian. Ini wanita lemah sekali wanita. Sampai Nabi mengatakan, aku menganggap dosa orang-orang yang melantarkan wanita, berbuat zalim pada wanita dan juga anak-anak yatim. Inni uharriju haqqad dha'ifaini al-mar'ati wal yatim, kata Nabi. Hadis ini jayyid, sanadnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya. Kata Nabi, aku menganggap dosa orang-orang yang melalaikan dua hak ini. Pertama hak wanita, yang kedua hak anak yatim. Aku anggap dosa mereka. Jadi disuruh kita untuk berbuat baik kepada istri. Lah istri kita harus berbuat baik. Jangan istri tiap hari dimarahin, tiap hari diomelin, tiap hari jadikan tumpuan kesalahan. Gak boleh dalam Islam. Dia teman hidup kita, harus kita berbuat baik. Allah yang menyuruh untuk berbuat baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nabi yang menyuruh wastausu bin nisa'i khairan. Nabi mengatakan fattaqullaha fin nisa'. Ini banyak sudah ngaji tapi gimana sih? Sama istri kasar luar biasa. Ada lagi yang tiap hari memukul istri, nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram dalam Islam. Di zaman Nabi pernah ada orang-orang yang suka memukul istrinya, terus menerus memukul istrinya. Walaysa ulaika bi khiyarikum, mereka bukan orang yang baik. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dan terkadang orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Begitu juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dan terkadang orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada istriku. Harus berbuat baik. Jadi harus dia berbuat baik kepada istrinya dan kalau seandainya dia punya istri lebih dari 1, 2 atau 3, dia wajib berlaku adil. Nggak boleh dia zalim. Kepada yang pertama dia berlaku adil, yang kedua juga dia berlaku adil. Nggak boleh zalim. Bahwa ada juga orang-orang yang nggak berlaku adil. Pada istri pertama dia luar biasa, masya Allah. Pada istri kedua dibiarkan, nggak boleh. Atau kepada yang kedua dia masya Allah sayangnya, istri yang pertama ditinggalkan, nggak boleh. Ini hukumnya haram dan dosa besar. Maka dia harus bisa berlaku adil. Dia harus bertakwa kepada Allah tentang istrinya. Begitu juga para istri, dia wajib bertakwa kepada Allah tentang suaminya.
Dia wajib taat kepada suami, karena jalannya seorang istri untuk masuk surga dengan taat kepada suami. Kalau seorang istri dia sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan dan taat pada suaminya, masuk surga kata Nabi. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at. Kata Nabi, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kehormatan dijaga oleh dia, pakaian dijaga, kemudian taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Jadi ini perhatikan para wanita untuk bertakwa kepada Allah tentang suaminya. Dia harus izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Dia juga wajib taat kepada suami, nggak boleh melecehkan, meremehkan suami, nggak boleh. Ini perhatikan ini. Sampai puasa sunat aja nggak boleh seorang istri kalau suaminya ada, nggak boleh puasa sunat, nggak boleh. Sampai suami mengizinkan. Kemudian yang kelima, bertakwa kepada Allah tentang anak kita. Kalau tadi tentang istri, ini juga diperhatikan tentang istri juga, bagaimana pakaiannya, bagaimana ngajinya dia, bagaimana nuntut ilmunya dia, bagaimana dia paham agama, ini wajib. Suami menjaga diri dan istrinya dan anaknya dari api neraka. Kemudian tentang anak, ini juga wajib dididik. Setiap bapak, setiap orang tua, dia wajib mendidik anaknya. Dia wajib dididik anaknya. Yang pertama ya tetap dia dari mulai kecil sama dia, sampai waktunya dia sekolah atau dipondokkan. Sampai kelas 6 SD dia mau dipondokkan, tetap dia harus memantau keadaan anaknya. Jangan ditinggal begitu aja. Bapak ini kewajiban untuk mendidik anak dia sampai dia menjadi anak-anak yang soleh. Kita ingin anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah. Tapi harus ada usaha dari kita bertakwa kepada Allah tentang anak kita. Diperhatikan anak itu. Kadang-kadang nggak diperhatikan anaknya. Yang lain diperhatikan, anaknya nggak perhatikan. Ini perhatikan semuanya. Ini saya ingatkan untuk semua, untuk saya, untuk antum, untuk talibul ilm, dan juga untuk para dai. Kadang-kadang dai sibuk dakwah, anaknya terlantar. Sibuk dakwah ke mana-mana, anaknya terlantar. Disuruh orang lain yang ngurus. Ini nggak benar. Kewajiban dia sebagai orang tua untuk mengurus anaknya, dan Allah akan tanya nanti tentang anaknya dia gimana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali pemimpin akan ditanya oleh Allah. Apakah dia masih ada istrinya atau sudah cerai? Anaknya tetap wajib dia didik. Kalau ada orang yang dia cerai, anaknya ada 3, tetap wajib dia mendidik anaknya. Fattaqullah fi auladikum, bertakwa kepada kalian tentang anak kalian. Fattaqullah fi auladikum, takwa kepada tentang anak kalian. Ini perhatikan, anak ini harus diurus dan dididik dia dengan didikan yang benar sesuai dengan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang keenam yaitu takwa kepada Allah tentang sanak kerabat kita, sanak famili. Sebab Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah sanak kerabat itu haknya mereka dan orang miskin. Sanak kerabat dulu. Allah menyebutkan sanak kerabat. Wa atizal qurba haqqahu. Kadang-kadang ada orang kaya yang dia punya uang, keluarkan zakatnya, yang dikasih orang lain dulu. Sanak kerabat dulu yang miskin. Sanak kerabat dulu berikan haknya, zakatnya berikan. Antum berikan kepada mereka, sanak kerabat. Banyak sanak kerabat kita yang miskin, yang nggak punya, kasih. Kalau kita lebih harta, bagi mereka. Kita punya harta, tolong mereka. Apa yang bisa kita bantu buat keluarga kita, bantu, dan itu dapat ganjaran yang besar. Jadi seorang istri nggak boleh melarang suaminya untuk berbuat baik kepada saudaranya, familinya. Takwa kita tentang, karena yang menyuruh adalah Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW. Takwa kepada Allah tentang sanak kerabat. Sebab ada orang-orang yang dia tolong temannya ditolong, orang lain ditolong, sanak kerabatnya nggak ditolong. Meskipun belum sama pemahamannya dengan kita, belum sama. Kadang-kadang dia memusuhi kita. Apa kata Nabi SAW? Afdalus sadaqah ala dzirrahimil kashi. Kata Nabi, sedekah yang paling utama diberikan kepada siapa? Kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Tuh perhatikan, hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqah, seutama-utama sedekah diberikan kepada siapa? Sanak kerabat yang memusuhi kita. Kasih sedekah pada dia, meskipun dia musuh dengan kita. Nanti lama kelamaan dia akan apa? Lunak hatinya, akan baik dengan kita. Tapi kita harus sabar.
menghadapi mereka. Dan ini dakwah. Kemudian yang ketujuh yaitu takwa kepada Allah tentang tetangga kita. Tetangga tetap, bahkan Jibril terus menerus berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Nabi SAW, la yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku sampai-sampai seolah-olah tetangga itu mendapatkan warisan. Berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga. Ini perhatikan, meskipun tetangga kita nggak sepaham dengan kita, tetap disuruh untuk berbuat baik. Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Nanti antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah 4 ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa min sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Ya tetangga, kalau kita masak pun disuruh apa? Membanyakkan kuahnya kasih tetangga. Disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, banyak hadisnya. Kemudian yang ke-8 yaitu bertakwa kepada Allah tentang muamalah kita. Perhatikan ini, ya, harus amanah, jujur. Takwa kepada Allah, kita kerja, takwa kepada Allah tentang pekerjaan kita. Kalau ini pekerjaan halal, kita sudah akad, masuk jam 7, pulang jam 4 sore, taati. Takwa kepada Allah tentang pekerjaan kita. Takwa kepada Allah, ya harus amanah. Ini amanah kita harus laksanakan dan harus jujur, nggak boleh bohong. Kita perhatikan. Takwa kita, umpamanya kita utang piutang, catat, bayar. Kapan waktunya? Sepekan, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, catat. Kita bayar. Takwa kepada Allah muamalah kita. Dan Allah akan tanya tentang muamalah kita. Orang yang berutang kalau dia nggak bayar, tetap ruhnya nggak akan sampai kepada Allah. Ada belum berhak untuk mendapatkan tempat sampai dia dibayarkan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan. Hadisnya ada di buku ini. Di mukadimah saya ada tentang masalah utang, harus dibayarkan. Bahkan orang yang mati syahid tidak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Ya, utang ini berat dan Nabi enggak mau menyolatkan orang yang masih ada utangnya. Ini muamalah kita, perhatikan muamalah kita perhatikan di antara kita. Harus baik muamalah kita. Harus jujur, harus amanah. Kemudian yang ke-9 tentang ulama. Takwa kepada Allah tentang ulama. Takwa kepada tentang ulama kita wajib dihormati. Para sahabat, tabi'in, ulama wajib dihormati. Enggak boleh dihinakan, enggak boleh dilecehkan. Kita wajib menghormati mereka. Mereka ini pembawa pelita, menerangi, membawakan ilmu kepada umat, menunjuki jalan yang lurus. Kita bertakwa kepada Allah tentang ulama kita. Jangan menghinakan. Tapi ingat bahwa ulama ini tidak masuk. Bukan apa kata ulama wajib kita ikuti, tidak. Tapi kita wajib menghormati mereka. Nggak boleh melecehkan mereka, nggak boleh mengejek mereka, nggak boleh menghinakan mereka, nggak boleh memfitnah. Kalau kita lihat dari ahlul bidah, luar biasa mereka. Kalau ahlul bidah kepada para sahabat mereka kafirkan, seperti Syiah. Khawarij juga demikian. Begitu juga kalau kita lihat ahlul bidah yang lain, seperti Syekhul Islam Taimiyah dihinakan oleh mereka. Ibnu Qayyim dihinakan oleh mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dihinakan oleh mereka. Kita wajib menghormati para ulama. Takwa kepada Allah tentang ulama. Kata para ulama, kata Ibnu Asakir, bahwa dagingnya para ulama beracun. Kita membicarakan dia akan berakibat jelek di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, kita wajib menghormati para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang ke-10 tentang umara. Tentang umara, artinya kita wajib untuk memuliakan umara, ulil amri. Enggak boleh memberontak kepada ulil amri, enggak boleh. Menasihati mereka berdua, enggak boleh dirobek mereka kehormatannya di mimbar-mimbar, enggak boleh.
Jadi kita harus menasihati dia langsung dengan cara yang baik. Nggak boleh provokasi, nggak boleh memfitnah, nggak boleh menjatuhkan dia, nggak boleh dalam Islam. Apalagi sampai mengkafirkan, kemudian juga memberontak. Islam melarang perbuatan yang demikian. Ini takwa kepada Allah tentang umara. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri antara kalian. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.